Terima kasih telah klik video ini. Selamat datang di Cerita Neng Hera Channel. Channel ini akan senantiasa menemani waktu luang Anda dengan kisah-kisah yang menarik. Jadi jangan di skip ya, karena ceritanya akan semakin seru hingga akhir. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan kembali membawakan kisah tentang seseorang yang hidup pada zaman Perang Dunia Kedua. Dia adalah seorang gadis remaja tanggung keturunan Yahudi yang berusia 15 tahun pada zaman kepemimpinan Hitler. Selama 2 tahun sebelum kematiannya, dia hidup dalam persembunyian dan penderitaan atas tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah saat itu. Dan berkat buku catatan hariannya selama dalam persembunyian, dunia mengenalnya. Gadis remaja itu bernama Anne Frank. Anne Frank lahir dengan nama Anneliese Mary Frank pada tanggal 12 Juni 1929 di Weimar, Frankfurt, Jerman. Putri dari pasangan Otto Frank dan Edith Frank Hollander. Ia juga memiliki seorang kakak perempuan bernama Margot Frank. Keluarga Frank tergolong penganut Yahudi liberal, sehingga tidak menjalankan semua kebiasaan dan tradisi Yahudi. Mereka tinggal di lingkungan masyarakat yang sudah berasimilasi, terdiri dari warga Yahudi dan non-Yahudi dari berbagai agama. Edith Frank adalah seorang istri yang lebih taat beragama dibandingkan dengan suaminya Otto Frank, yang lebih tertarik pada kegiatan ilmiah dan memiliki perpustakaan yang luas. Pasangan suami istri itu gemar mendorong anak-anak mereka untuk rajin membaca. Tanggal 13 Maret 1933, pemilu digelar di Frankfurt untuk memilih Dewan Kota, dan Partai Nazi pimpinan Adolf Hitler memenangkan pemilu tersebut. Demonstrasi antisemit segera terjadi, dan keluarga Frank mulai cemas mengenai nasib mereka jika tetap tinggal di Jerman. Pada tahun yang sama, Edith dan kedua putrinya berangkat ke Aachen dan tinggal bersama ibu Edith, yaitu Rosa Hollander. Otto Frank tetap di Frankfurt. Tetapi setelah ditawari untuk menjalankan sebuah perusahaan di Amsterdam, ia pindah ke sana untuk mengelola bisnis dan mencari tempat tinggal bagi keluarganya. Keluarga Frank adalah satu dari 300.000 keluarga Yahudi yang meninggalkan Jerman antara tahun 1933 dan 1939. Otto Frank mulai bekerja di Opekta Works, sebuah perusahaan yang menjual ekstrak buah pektin, dan tinggal di sebuah apartemen di Merwedeplein atau Merwede Square di Riverenburg, Amsterdam. Pada bulan Februari 1934, Edith dan kedua putrinya tiba di Amsterdam, dan kedua gadis tersebut bersekolah di tempat yang berbeda. Margot di sekolah negeri dan Anne di sekolah Montessori. Margot menunjukkan kemampuannya dalam bidang aritmatika, sedangkan Anne gemar membaca dan menulis. Diceritakan oleh teman Anne yang bernama Hennelie Goslar bahwa sejak kecil Anne sering menulis, meskipun ia selalu menutupi karyanya dengan tangan dan menolak membicarakannya dengan siapapun. Kakak beradik Frank memiliki kepribadian yang berbeda. Margot adalah pribadi yang sopan, rajin, dan introvert, sedangkan Anne lebih spontan, energik, dan ekstrovert. Pada tahun 1938, Otto Frank mendirikan perusahaan keduanya, Pectacon, yang bergerak dalam penjualan produk-produk herbal, garam, dan rempah-rempah untuk membuat sosis. Herman van Pels dipekerjakan oleh Pectacon sebagai penasehat mengenai rempah-rempah. Herman adalah seorang tukang daging Yahudi yang melarikan diri dari Osnabrück, Jerman bersama keluarganya. Pada tahun 1939, Nenek Anne ikut tinggal bersama keluarga Frank dan tetap bersama mereka sampai ia meninggal dunia pada bulan Januari 1942.
Pada bulan Mei 1940, Jerman mulai menduduki Belanda. Pemerintah Jerman mulai menganiaya para Yahudi dengan memberlakukan sejumlah hukum yang bersifat membatasi dan diskriminatif. Kewajiban untuk mendaftarkan diri dan pemisahan ras diberlakukan tak lama kemudian. Dan sejak dikeluarkannya dekret tersebut, Margot dan Anne diharuskan bersekolah di Lyceum, yaitu sekolah khusus anak-anak Yahudi. Pada bulan April 1941, Otto Frank mengambil tindakan untuk mencegah penyitaan Pentagon oleh pemerintah Jerman. Ia memindahkan sahamnya di Pentagon kepada Johannes Kleiman dan mengundurkan diri sebagai direktur perusahaan. Perusahaan tersebut dilikuidasi dan seluruh asetnya diambil alih oleh Guiche & Company yang dikepalai oleh Jean Guiche. Pada bulan Desember 1941, Frank melakukan hal yang sama untuk menyelamatkan Opekta. Usaha Frank tetap berjalan dalam skala kecil-kecilan dengan penghasilan pas-pasan, tetapi masih bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Saat ulang tahunnya yang ke-13 pada tanggal 12 Juni 1942, Anne Frank diberikan sebuah buku catatan kecil oleh ayahnya. Meskipun buku itu sebenarnya adalah sebuah buku tanda tangan yang bersampul kain berwarna merah putih dengan sebuah kunci kecil di bagian depan, Anne memutuskan untuk menggunakannya sebagai buku harian. Pada awalnya, isi buku harian tersebut menggambarkan dirinya sebagai seorang gadis kecil biasa. Ia juga menceritakan tentang perubahan yang terjadi di Belanda setelah pendudukan Jerman. Misalnya dalam tulisannya tanggal 20 Juni 1942, ia menulis banyaknya pembatasan yang diberlakukan terhadap warga Yahudi Belanda dan juga kesedihannya atas kematian neneknya. Anne Frank bercita-cita menjadi seorang artis. Ia suka menonton film. Tetapi Yahudi Belanda dilarang pergi ke bioskop sejak tanggal 8 Januari 1941. Pada bulan Juli 1942, Margot Frank menerima panggilan dari kantor pusat emigrasi Yahudi yang memerintahkan dia untuk melapor dan pindah ke kamp kerja. Panggilan ini bagaikan petir di siang bolong yang mengejutkan keluarga Frank. Setelah berunding dengan karyawan kepercayaannya, Otto memberitahukan keluarganya untuk bersembunyi di kamar rahasia yang terletak di gedung belakang perusahaan mereka, Opekta, yang berada di pinggir Prinsengracht, salah satu jalan di sepanjang kanal Amsterdam. Panggilan dari kantor pusat emigrasi tersebut memaksa mereka untuk pindah beberapa minggu lebih awal dari yang direncanakan sebelumnya. Pada Senin pagi tanggal 5 Juli 1942, Anne Frank dan keluarganya pindah ke tempat persembunyian yang mereka sebut Achterhuis. Apartemen lama mereka tinggalkan dalam keadaan berantakan untuk menciptakan kesan bahwa mereka pergi secara mendadak. Dan Otto Frank meninggalkan catatan yang mengisyaratkan mereka akan pergi ke Swiss. Untuk menjaga kerahasiaan tempat persembunyian, mereka juga terpaksa meninggalkan kucing kesayangan Anne begitu saja. Pada masa itu, orang Yahudi tidak diizinkan untuk menggunakan angkutan umum, sehingga mereka terpaksa berjalan kaki beberapa kilometer dari rumah mereka dengan masing-masing mengenakan beberapa lapis pakaian karena mereka tidak berani terlihat sedang membawa koper. Achterhuis atau ruang rahasia tempat persembunyian keluarga Frank adalah ruangan 3 lantai di bagian belakang gedung yang memiliki pintu masuk dari bagian atas kantor Opekta. 2 kamar berukuran kecil yang dilengkapi dengan kamar mandi dan toilet berada di lantai 1. Dan di atas terdapat ruangan terbuka besar dengan sebuah ruangan kecil di sampingnya. Di dalam ruangan kecil ini terdapat tangga yang mengarah ke loteng.
Pintu masuk menuju Achterhuis ditutup dengan rak buku untuk memastikan kerahasiaan tempat tersebut. Hanya ada 4 karyawan yang mengetahui tempat persembunyian keluarga Frank, yaitu Victor Kugler, Johannes Clement, Miep Gies, dan Beb Voskuijel. Selain itu, mereka juga dibantu oleh suami Gies yang bernama Jan Gies dan ayah Voskuijel yang bernama Johannes Hendrik Voskuijel. Mereka merupakan kontak antara dunia luar dan penghuni tempat persembunyian. Dan mereka juga memberikan informasi tentang perang dan perkembangan politik. Mereka menyediakan semua kebutuhan keluarga Frank, memastikan keselamatan mereka, dan memasok makanan. Tugas yang semakin sulit seiring dengan berlalunya waktu. Anne menulis tentang dedikasi dan upaya mereka dalam melakukan tindakan berbahaya untuk melindungi keluarganya. Semua sadar bahwa jika persembunyian tersebut terbongkar, mereka akan tertangkap dan mungkin menghadapi hukuman mati karena melindungi orang Yahudi. Pada tanggal 13 Juli 1942, keluarga Van Pels yang terdiri dari pasangan Herman dan Auguste, serta putranya yang berumur 16 tahun, Peter, bergabung dengan keluarga Frank dalam persembunyian mereka di Achterhuis. Pada November tahun yang sama, Fritz Pfeffer, seorang dokter gigi dan teman keluarga Frank, juga ikut bergabung dengan mereka. Pada awalnya, Anne merasa senang dengan kehadiran orang baru. Namun, ketegangan cepat berkembang dalam kelompok yang hidup serba keterbatasan tersebut. Anne tidak terlalu senang berbagi kamar dengan Fritz Pfeffer yang membuatnya terganggu. Dan ia juga berselisih dengan Auguste yang dianggapnya bodoh. Ia juga menganggap Herman van Pels dan Fritz Pfeffer sebagai orang-orang yang egois dan rakus, terutama dalam hal jumlah makanan yang mereka santap. Selain itu, Anne juga menceritakan hubungannya yang semula canggung dengan Peter berubah menjadi kedekatan asmara. Anne menerima ciuman pertamanya dari Peter. Tetapi ketertarikannya terhadap Peter mulai memudar setelah ia mempertanyakan apakah perasaannya pada Peter tulus, ataukah karena mereka berdua terkurung bersama dalam waktu yang lama. Anne Frank menjalin hubungan erat dengan setiap orang di persembunyian, dan Otto Frank menceritakan bahwa Anne paling dekat dengan Bib Voskuijel. Dalam tulisannya, Anne Frank menceritakan hubungannya dengan anggota keluarganya dan perbedaan kepribadian yang kuat di antara mereka. Ia menganggap dirinya lebih dekat secara emosional dengan ayahnya. Anne sering menulis mengenai hubungannya yang sulit dan perasaannya yang tidak jelas terhadap ibunya. Tapi kemudian dia menyadari bahwa perbedaan antara dia dengan ibunya hanya disebabkan oleh kesalahpahaman, dan menganggap ia telah menambah penderitaan yang tidak perlu pada ibunya. Tentu saja situasi seperti ini mudah terjadi, karena saat itu Anne adalah seorang gadis remaja dengan emosi yang masih labil dan mengalami banyak tekanan. Dengan kesadarannya, Anne mulai memperlakukan ibunya dengan lebih hormat dan toleran. Margot dan Anne sangat berharap bisa kembali ke sekolah secepat mungkin. Mereka tetap melanjutkan pendidikan mereka selagi bersembunyi. Margot mengambil kursus stenografi melalui korespondensi dengan menggunakan nama Bib Voskuijel dan meraih nilai tinggi. Anne menghabiskan sebagian besar waktunya dengan membaca dan belajar, dan secara teratur terus menulis dan menyunting buku hariannya. Selain menceritakan peristiwa yang terjadi, ia juga menulis tentang ambisi, keyakinan, dan perasaannya, serta hal-hal yang ia anggap tidak bisa dibicarakan dengan siapapun. Setelah kepercayaan dirinya dalam menulis tumbuh dan ia mulai remaja, Anne menulis subjek yang lebih abstrak seperti keyakinannya terhadap Tuhan dan bagaimana ia mengartikan sifat manusia. Anne menulis secara teratur
hingga karya terakhirnya pada 1 Agustus 1944. Anne bercita-cita ingin menjadi jurnalis, sebagaimana yang tertulis dalam buku hariannya pada tanggal 5 April 1944 yang mengatakan, "Aku akhirnya menyadari bahwa aku harus mengerjakan tugas sekolahku agar tidak menjadi orang bodoh, agar tetap hidup, agar aku bisa menjadi seorang jurnalis, karena itulah yang aku inginkan. Aku tahu aku bisa menulis, tapi masih harus dilihat apakah aku benar-benar punya bakat. Dan aku tidak punya bakat untuk menulis buku atau artikel surat kabar. Aku selalu bisa menulis untuk diriku sendiri, tetapi aku ingin mencapai lebih dari itu. Aku tidak bisa membayangkan hidup seperti ibu, Mrs. Panfels, dan semua wanita yang mengerjakan pekerjaan mereka dan kemudian terlupakan. Aku perlu memiliki sesuatu selain suami dan anak-anak untuk mengabdikan diriku. Aku ingin menjadi orang yang berguna atau membawa kesenangan bagi semua orang, bahkan bagi orang-orang yang belum pernah aku temui. Aku ingin tetap hidup setelah kematianku. Dan itulah sebabnya kenapa aku sangat bersyukur pada Tuhan karena telah memberiku bakat ini, yang bisa kugunakan untuk mengembangkan diriku dan untuk mengekspresikan semua yang ada dalam diriku. Ketika aku menulis, aku bisa mengabaikan semua rasa peduliku. Kesedihanku menghilang, semangatku bangkit. Tetapi yang menjadi sebuah pertanyaan besar, akankah aku mampu untuk menulis sesuatu yang hebat? Akankah aku bisa menjadi jurnalis atau penulis? Dan kemudian pada pagi hari tanggal 4 Agustus 1944, keberadaan mereka ditemukan. Achterhuis diserbu oleh sekelompok polisi Jerman tak berseragam. Keluarga Frank, Van Pels, dan Pever dibawa ke markas RSHA, tempat mereka diinterogasi dan ditahan semalaman. Pada tanggal 5 Agustus, mereka dipindahkan ke Huis van Bewering, sebuah penjara yang penuh sesak di Wateringskant. 2 hari kemudian, mereka diangkut ke kamp transit Westerbork, tempat tewasnya lebih dari 100.000 Yahudi Belanda dan Jerman pada masa itu. Setelah tertangkap di persembunyian, mereka dianggap pelaku kriminal dan dikirim ke barak hukuman untuk melakukan kerja paksa. 4 karyawan Otto Frank memiliki nasib yang berbeda. Victor Kugler dan Johannes Clement ditangkap dan dipenjarakan di kamp hukuman bagi musuh rezim di Amersfoort. Clement dibebaskan setelah ditahan selama 7 minggu. Tetapi Kugler dijebloskan ke berbagai kamp kerja hingga perang berakhir. Miep Gys dan Beb Voskuijl diinterogasi dan diancam oleh polisi keamanan, namun tidak ditahan. Mereka berdua kembali ke Achterhuis keesokan harinya dan menemukan kertas buku harian Anne berserakan di lantai. Mereka lalu mengumpulkannya bersama beberapa album foto keluarga, dan Gys memutuskan untuk mengembalikannya pada Anne setelah perang berakhir. Pada tanggal 7 Agustus 1944, Gys berupaya untuk memfasilitasi pembebasan para tahanan dengan cara bernegosiasi dan menawarkan uang sogokan. Tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Mengenai informan yang memberitahu keberadaan keluarga Frank dan yang lain, sempat dibahas pada tahun 2015. Sebuah buku yang ditulis oleh jurnalis Flemish Jeroen de Bruin dan Job van Wijk yang merupakan putri bungsu Beb Voskuijl menuduh bahwa Nelly Voskuijl, adik perempuan Beb, mungkin telah mengkhianati keluarga Anne Frank. Penulis buku tersebut menemukan bukti bahwa Nelly Voskuijl adalah seorang kaki tangan Nazi. Nelly Voskuijl sendiri meninggal dunia pada tahun 2001. Pada tanggal 3 September 1944, kelompok tersebut dideportasi
dari Westerbork ke kamp konsentrasi Auschwitz yang ditempuh selama 3 hari dengan menggunakan kereta. Setelah tiba di Auschwitz, pasukan SS memisahkan para pria dari wanita dan anak-anak secara paksa, dan Otto Frank direnggut dari keluarganya. Tahanan yang dianggap mampu bekerja dibawa memasuki kamp, sedangkan tahanan yang dianggap tidak layak dijadikan tenaga kerja dibunuh dengan segera. Dari 1.019 tahanan, 549 termasuk semua anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun langsung dikirim ke kamar gas untuk dibantai. Anne Frank yang baru berusia 15 tahun 3 bulan termasuk salah seorang tahanan termuda yang terhindar dari kematian. Anne dengan cepat menyadari bahwa sebagian besar tahanan dibantai setelah kedatangan mereka dan dia tidak mengetahui bahwa semua orang dari Achterhuis selamat dalam proses seleksi ini. Ia menduga bahwa ayahnya yang sudah berusia pertengahan 50-an dan tidak terlalu sehat telah dibunuh segera setelah mereka dipisahkan. Bersama wanita lainnya yang terhindar dari kematian, Anne dipaksa bertelanjang untuk didisinfeksi. Kepalanya digunduli dan lengannya ditato dengan nomor identitas. Pada siang hari, para wanita dimanfaatkan sebagai tenaga kerja budak, dan Anne, seorang gadis remaja yang kurus, dipaksa mengangkut batu dan menggali tanah. Pada malam hari, mereka tidur berdesakan di barak yang penuh sesak. Beberapa saksi kelak menyatakan Anne menjadi pendiam dan menangis saat menyaksikan anak-anak digiring ke kamar gas. Saksi lainnya mengungkapkan ia tetap menunjukkan kekuatan dan keberanian. Sifatnya yang suka berteman dan percaya diri menyebabkan ia sering menerima jatah roti tambahan untuk ibu, kakak, dan dirinya sendiri. Wabah penyakit kemudian merajalela di kamp. Tak lama setelah itu, kulit Anne dan Margot terinfeksi parah oleh kudis. Kakak beradik Frank dipindahkan ke rumah sakit kamp, yaitu sebuah bangunan yang gelap dan dipenuhi oleh tikus. Edith Frank mulai berhenti makan. Dia menyimpan dan memberikan jatahnya pada kedua putrinya dengan cara mengulurkannya melalui lubang yang ia buat di bagian bawah dinding rumah sakit. Pada tanggal 28 Oktober 1944, seleksi dimulai bagi para wanita untuk dipindahkan ke Bergen-Belsen. Lebih dari 8.000 wanita dipindahkan, termasuk Anne, Margot Frank, dan Auguste van Pels. Edith Frank ditinggalkan di kamp lama dan kemudian meninggal dunia karena kelaparan. Tenda didirikan di Bergen-Belsen untuk menampung para tahanan. Dan setelah penghuni kamp semakin banyak, jumlah tahanan yang tewas akibat wabah penyakit semakin meningkat pesat. Di tempat itu, Anne sempat bertemu kembali dengan dua teman lamanya, Hennelie Goslar dan Nanette Blitz, yang ditahan di bagian lain kamp. Goslar dan Blitz selamat dari perang dan mengisahkan tentang percakapan singkat yang mereka lakukan dengan Anne melalui pagar pembatas. Blitz menuturkan saat itu rambut Anne botak, badannya kurus, dan sering menggigil. Goslar mengatakan bahwa Auguste van Pels ada bersama Anne dan Margot Frank, dan Auguste merawat Margot yang sakit parah. Tak satu pun dari mereka yang melihat Margot karena ia terlalu lemah untuk meninggalkan tempat tidurnya. Anne berkata pada Blitz dan Goslar bahwa ia percaya orang tuanya telah meninggal dunia dan oleh sebab itu ia tidak ingin hidup
lebih lama lagi. Pada awal tahun 1945, epidemi tipes melanda camp, menewaskan 17.000 tahanan. Penyakit lainnya termasuk demam tifoid merajalela. Saksi mata kemudian mengungkapkan bahwa Margot jatuh dari tempat tidurnya dalam kondisi lemah dan meninggal dunia karena shock. Anne meninggal beberapa hari setelah Margot. Tanggal persisnya mereka meninggal dunia tidak diketahui. Diduga mereka tewas beberapa minggu sebelum tentara Inggris membebaskan camp pada tanggal 15 April 1945. Setelah itu, camp dibakar untuk mencegah penyebaran penyakit. Dan Anne serta Margot dimakamkan di kuburan massal yang tidak diketahui lokasinya. Diketahui Otto Frank selamat dari penahanan di Auschwitz. Setelah perang berakhir, ia kembali ke Amsterdam dan dilindungi oleh Jean dan Mipgis selagi ia berupaya mencari keluarganya. Ia mengetahui tentang kematian istrinya Edith, tetapi masih berharap bahwa anak-anaknya selamat. Beberapa minggu kemudian, ia mengetahui bahwa Margot dan Anne juga telah meninggal dunia. Pada bulan Juli 1945, setelah Palang Merah mengkonfirmasikan kematian kakak beradik Frank, Mipgis memberikan buku harian dan bundel catatan Anne Frank kepada Otto Frank, yang telah ia selamatkan dan ingin dikembalikannya kepada Anne jika ia selamat. Otto Frank mengungkapkan ia tidak tahu putrinya telah membuat semacam catatan yang akurat dan ditulis dengan baik ketika mereka bersembunyi. Dalam memoarnya, Otto menceritakan proses yang menyakitkan ketika dia membaca buku harian putrinya, karena dia mengenali setiap kejadian yang ditulis. Tergerak oleh keinginan putrinya untuk menjadi seorang penulis, Otto mulai mempertimbangkan untuk menerbitkan buku harian tersebut. Dan pada tahun 1947, Het Achterhuis, sampul edisi pertama buku harian Anne Frank, diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul The Diary of a Young Girl. Buku tersebut sukses terjual di Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Kesuksesan paling besar ada di Jepang, tempat buku tersebut menerima pujian kritis dan terjual lebih dari 100.000 kopi di edisi pertamanya. Di Jepang, Anne Frank dengan cepat diakui sebagai tokoh budaya penting yang mewakili kehancuran kaum pemuda pada masa perang. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan. Cerita-cerita tadi berasal dari berbagai referensi dan kisah nyata. Semoga cerita ini bisa menghibur atau bahkan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Apabila kalian memiliki cerita-cerita yang menarik, kalian bisa kirimkan ke alamat email hera.herawati.jakarta@gmail.com. Ditunggu ya. Dan jika kalian suka dengan cerita ini, bisa tekan tombol like dan komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.